Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang selalu menyimak dan memahami dalam pembelajaran setiap harinya di pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, kali ini kita masih di subtema 2 ya, di tematika. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan pembelajaran 5 dan 6. Ini ya, dua sekaligus nggih. Jadi tolong simak baik-baik nggih. Persiapkan alat tulis kalian, catat materi yang penting, dan kalau ada yang pertanyaan yang harus dikerjakan, silakan dikerjakan di buku tulis kalian juga ya, nanti dikirim ke Pak Guru. Oke, di situ kita mempelajari 4 MUPEL yaitu IPS, SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, baiklah kita lanjutkan. Pembelajaran kelima. Tahukah kamu, penemu komputer, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Bacalah teks berikut ini. Perhatikan, nggih. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan dari tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga ia kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? 2. Apa dampak penemuannya bagi dunia? 3. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Ini namanya abacus ya. 500 sebelum Masehi alat hitung tradisional. 1821 komputer pertama ditemukan. Ini bentuknya. Oke. Terus 1939 komputer listrik dibuat. Ini bentuknya ya. 1971 electronic mail atau email yang saat ini masih kita gunakan ya. Surat elektronik pertama berhasil dikirim. 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. 1983 internet dengan jaringan global diciptakan ya. Terus 1970 ini dimulai dari sini ya. 1973 mohon maaf. Komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Ini komputer pertama ini. Terus 1975 komputer dengan harga terjangkau ini untuk rumah home komputer. Terus 1983 ini internet dengan jaringan global diciptakan. Sampai saat ini selalu ada peningkatan internetnya ya. Sekarang jaringannya 4G, 4,5G, ada kemarin di cari-cari searching di Google itu ada 5G ya jaringannya.
Terus tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, ini adalah perkembangan komputer dari waktu ke waktu, nggih, dari 500 sebelum Masehi sampai 1994 hingga saat ini ada laptop ya, komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Oke. Nih, bagaimana perkembangan komputer dan jelaskan jawabanmu. Silakan tulis di buku tulis kalian. Mengapa komputer terus berkembang? Juga silakan ditulis di buku tulis kalian. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Terus, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Selanjutnya, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, sekarang kita lanjut ke SPDP, nggih. Kamu sudah belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong dari notasi membaca notasi angkanya sampai lagunya ya. Sekarang kita akan memainkan lagu tersebut dengan menggunakan alat musik. Nah, karena kita masih PJJ, silakan alat musik seadanya. Kalau di rumah tidak ada alat musik ya kalian buka lagi materi sebelumnya yang Pak Guru kirim lagu Maryam Tomong yang ada di grup WA ya. Silakan sambil bernyanyi. Kamu dapat menggunakan alat musik bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, alat musik yang dapat digunakan adalah pianika, angklung, kolintang, alat musik atau alat musik lainnya nih. Kalau punya pianika silahkan digunakan ya. Nah, kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nada. Nah, awalnya kita berlatih memainkan solmisasi tangga nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, terus ya, gitu ya. Kita lanjut, nada-nada berikut berjarak satu nada. Coba berlatihlah menggunakan nada berikut. Silahkan kalian berlatih do, re, mi, fa, sol, la. Nada-nada berikut berjarak setengah nada. Mi, fa. Selanjutnya, tila, tila. Nada-nada berikut berjarak dua nada. Do, mi. Ada lagi fa, la. Ya, begitu ya. Nah, ini satu setengah nada. Re, fa, mi, sol, la, do. Nah, berlatihlah membunyikan nada-nada berikut. Kalau kalian punya pianika, silakan nada-nada berikut ini. Silakan kalian bunyikan menggunakan pianika. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana latihanmu hari ini tentang tadi? Kalau yang nggak punya pianika juga pakai notasi saja biasa. Apakah nada-nada yang kamu mainkan sudah tepat? Silahkan ini dan alasannya ya, beri alasannya. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 6. Ini mohon maaf, 2 pembelajaran. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Nah, baca teks eksplanasi ilmiah ya, teks eksplanasi selalu keluar di setiap pembelajaran. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang.
Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nah, pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, dari teks bacaan, temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Ini paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, deret penjelasnya ya, paragraf 2, paragraf 4, kesimpulan, dan pesan pendapat. Oke. Cermati teks tersebut, temukan kata-kata berjarak miring di dalamnya. Nah, kata-kata berjarak miring di dalamnya itu tulislah semua kata berjarak miring tersebut ya. Kata bercetak miring tadi kan banyak sekali, ditulis semua di buku tulis kalian ya, dikirim fotonya ke Pak Guru juga. Nah, ya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, perhatikan kita mengulang kembali hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlakuan yang baik. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Ini tulis ya tadi ditulis, ini ditulis di buku tulis kalian. Pasal 27. Hak mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum yang berlaku. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak dan kewajiban untuk membela negara. Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini kalian juga dilindungi di pasal 28B ya. Sekarang di pasal 28C, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan. Nah, ini ya. Memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, kewajiban untuk hidup tertib sesuai peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini ada bacaan lagi ya. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, ini hak Ani, silakan diisi ya. Terus dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, serta dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajibannya. Oke, baiklah. Ditulis di buku tulis kalian ya. Selanjutnya,
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi Ani ya, di tersebut. 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya dan jelaskan dan berikan contoh. 3. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Silakan dikirim ya. Selanjutnya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung. Silakan merenung atau bermuhasabah diri dan memperbaiki diri ya. Tulislah pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah, tulis dalam diagram berikut. Ini ya. Silakan kirim juga nanti di buku tulis kalian kewajibanmu apa, akibat jika tidak bertanggung jawab, manfaatnya apa, akibat jika tidak bertanggung jawab. Oke, ya. Selanjutnya. Nah, silakan ayo kita merenung bersama-sama. Kita patut berterima kasih kepada para penemu karena mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, kalau masih belum paham dalam video ini, silakan tanyakan saja, tidak usah malu-malu. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.